Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 di SMK Negeri 1 Rotabayat. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Yang mana hari kiamat ini terbagi menjadi dua, yaitu Sugro dan Kubro. Seperti apakah? Kita simak dengan baik ya. Ya, anak-anakku, langsung saja kita mulai kehidupan manusia di hari kiamat atau iman kepada hari kiamat, ya, bisa juga kita sebut dengan hari akhir ya. Di sini kita akan mempelajari beberapa hal. Nah, kiamat itu sendiri tadi sudah sempat saya singgung terbagi menjadi kiamat sugro dan kubro ya. Lalu maknanya apa sih kita beriman kepada hari kiamat atau hari akhir? Bahwa kita itu percaya, kita itu yakin bahwa suatu saat nanti Allah akan mendatangkan hari kiamat ini. Ya, jadi suatu saat setelah kita mati kita akan dibangkitkan kembali, lalu kita dirangkai ya, kita keluar dari kubur, kita dirangkai dari tulang ekor kita, kemudian setelah kembali seperti wujudnya ya, amal kita itu nanti akan dihitung dan ditimbang. Kemudian nanti akan kita ketahui bahwa lebih banyak mana ya amal buruk kita atau amal baik kita selama hidup di dunia dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk dalilnya salah satunya ada di surat Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah yaitu ada di juz 30 ya atau juz Ammah. Nah, di situ dikatakan fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun ya atau biji atom, niscaya dia akan dapat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun atau biji atom, niscaya juga dia akan mendapat balasannya. Seperti itu ya anak-anak ya. Lanjut. Kiamat sugro atau kiamat kecil ya, contohnya musibah atau kematian ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut dalam surat Al-Imran ayat 183 disebutkan tiap-tiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian ya, karena kita nggak bisa hidup abadi ya. Kita tidak bisa menghindar dari kematian, baik itu yang masih muda, sudah tua, orang kaya, orang miskin, itu sudah ditetapkan oleh Allah ya. Jodoh, rezeki, hidup mati itu di tangan Allah ya. Nah, ini. Nah, walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu punya ajal. Ya, jika sudah datang, nggak bisa dimundurkan atau nggak bisa dimajukan ya. Jadi, waktunya itu sudah pasti, cuman kita tidak tahu. Ya, kapan sih hari kematian kita akan datang ya. Lalu kiamat kubro, yang sebenar-benarnya ini kiamat yang besar. Ya, diceritakan kalau tadi dalam surat Al-Qari'ah ya, itu gambaran ketika hari kiamat itu gunung-gunung berterbangan, manusia itu juga berterbangan bagai anai-anai ya, gunung-gunung seperti bulu-bulu yang diterbangkan ya. Lalu dalam surat Al-Zalzalah ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha ya, wa akhrajatil ardu asqalaha ya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Nah, itu gambaran hari kiamat yang sangat menakutkan sekali ya. Ada pula di surat Al-Waqiah, surat Al-Qiyamah, ini bisa kalian baca. Lalu, nah ada tanda-tandanya. Kapan sih hari kiamat terjadi? Ya, ketika seorang budak melahirkan anak majikannya, ya. Kemudian ilmu pengetahuan lenyap ya, meninggalnya para ulama itu salah satu contohnya ya. Karena ketika ulama itu kan pewaris para nabi. Jika ulamanya meninggal, maka ilmu agamanya pun ikut hilang ya, seperti itu ya. Kemudian meluasnya minum-minuman keras ya, perilaku yang buruk, perzinahan dan lain sebagainya. Waktu terasa pendek dan munculnya dajjal ya, ini munculnya dajjal
ya seorang pembohong besar ya. Lalu matahari terbit dari barat, karena normalnya matahari itu kan dari timur ya. Ketika pada saat itu berarti yaitu tanda-tanda hari kiamat atau kiamat sudah dekat. Ya. Tanda-tanda yang lain misalnya masjid itu mulai sepi ya, mulai sedikit. Ini kira-kira iya nggak ya? Nih wabah ini pengaruhnya besar sekali ya. Ya, karena kita untuk menghindarkan wabah ini dianjurkan untuk beribadah dari rumah. Tapi bukan berarti kalau kita sholat di rumah itu dalam kondisi terpaksa seperti ini terus ibadah kita berkurang ya. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Karena ada rukhsah, ada pengecualian ketika terjadi musibah. Jadi kayak wabah ini termasuk musibah ya, termasuk bencana. Jadi dalam hal ibadah itu ada pengecualian ya, karena kita dianjurkan tidak berkerumun ya. Ada pula yang sholat berjamaah di masjid tetapi jamaahnya dibikin renggang ya, berjarak 1 meter ya, ada yang seperti itu. Yang penting tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Lalu periode hari kiamat sendiri misalnya Yaumul Ba'ats ya. Yaumul Ba'ats itu hari kebangkitan. Ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Lalu Yaumul Hasyr ya, kita dikumpulkan di padang mahsyar ya. Sesuai dengan umatnya masing-masing, Nabi Muhammad bersama umatnya, Nabi Isa bersama umatnya ya. Lalu Yaumul Hisab dihitung. Amal baik kita, amal buruk kita itu dihitung. Setelah dihitung ada Yaumul Mizan ya, ditimbang. Ya. Lebih berat mana amal baik kita atau amal buruk kita, gitu ya. Ini ada lagi sebenarnya tidak tercantum di sini yaitu Yaumul Jaza, itu hari pembalasan. Ya. Jadi kalau dulunya sering berbuat jahat ini dibalas di sini tuh di akhirat ya. Ada gambaran surga dan neraka di sini ya. Surga itu seperti apa, neraka seperti apa. Ya. Surga tentu saja tempat yang sangat nikmat ya. Dulu ketika pertama kali manusia diciptakan yaitu Nabi Adam dulu kan hidupnya di surga ya bersama Hawa, akan tetapi karena suatu kesalahan mendekati buah koldi yang dilarang oleh Allah, akhirnya diturunkan ke bumi ya. Jadi sebenarnya kita itu asalnya dari surga ya. Nenek moyang kita itu dari surga gitu ya. Semoga kita kelak akan berkumpul di sana semuanya ya, anak-anakku ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, materi ini harapannya apa sih? Ya, kita belajar materi ini ada banyak sekali bisa kita baca, akan tetapi intinya ya untuk menghindarkan kita dari perilaku yang buruk ya, karena kita sadar nih suatu saat setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Itu ya anak-anakku ya, semoga penjelasan saya secara singkat ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Semoga kalian paham. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan kalian bisa tulis nama kelas di kolom komentar. Semoga corona segera berlalu dan kita segera tetap buka ya. Bye.